Saya Muhammad Iqbal Arhinata dari LP 087. Kami dari kelompok 5C akan menjelaskan tentang modul permanometri. Dalam praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum permanometri. Nah, permanometri ini merupakan titrasi atau metode untuk menentukan konsentrasi suatu zat tertentu yang melalui reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan kalium permanganat. Nah, titrasi sendiri ini memiliki pengertian yaitu analisis kuantitatif yang memungkinkan penentuan zat dalam larutan. Dalam praktikum kita kali ini kita juga akan melakukan standarisasi. Nah, standarisasi ini memiliki pengertian yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan keakuratan konsentrasi zat suatu larutan. Prinsip dari titrasi permanometri adalah didasarkan pada reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Reduksi sendiri adalah suatu reaksi penangkapan elektron oleh suatu zat sehingga biologisnya menurun. Zat yang mengalami reduksi dinamakan oksidator. Dalam praktikum kita ini yang menjadi oksidator adalah kalium permanganat. Sedangkan oksidasi adalah suatu reaksi pelepasan elektron sehingga biologisnya meningkat. Zat yang mengalami oksidasi dinamakan reduktor. Dalam praktikum kita ini yang menjadi reduktor adalah ferrosulfat. Tujuan dari praktikum kita ini adalah untuk mengetahui massa dan konsentrasi dari larutan ferrosulfat. Alat yang digunakan pada praktikum kita kali ini adalah buret, Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, spatula, dan juga pipet tetes. Kemudian bahan yang digunakan adalah aquades, asam oksalat, asam sulfat 98%, kalium permanganat, dan juga ferrosulfat. Pada praktikum terdapat 3 variabel. Yang pertama yakni variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan faktor yang tetap di dalam praktikum dan tidak dapat diubah. Variabel kontrol di dalam praktikum permanometri ini adalah 1000 ml larutan, volume 10 ml asam oksalat, volume H2SO4 5 ml, waktu pengendapan 4 jam, suhu selama pemanasan yakni 70 derajat Celcius dan juga suhu pelarutan. Kemudian variabel bebas yakni merupakan faktor yang dapat diubah-ubah atau bervariasi selama percobaan. Variabel bebas di permanometri merupakan massa dari kalium permanganat. Yang terakhir ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan hasil atau respon yang ingin didapatkan dari percobaan ini. Variabel terikat dari permanometri adalah normalitas dan massa dari FeSO4 yang dihitung. Jadi hal yang pertama yang dilakukan saat membuat larutan asam oksalat sebanyak 0,1 N dan 500 ml yaitu yang pertama menimbang padatan asam oksalat sebanyak 3,15 gram. Lalu masukkan dalam labu ukur yang berukuran 500 ml menggunakan spatula zat. Lalu tambahkan aquades sampai tanah batas dan tidak lupa kocok hingga homogen. Lalu untuk pembuatan asam sulfat sebanyak 1 N dalam ukur 50 ml yaitu memikat larutan asam sulfat 1 N menggunakan pipet ukur sebanyak 6,7 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 250 ml. Lalu jangan lupa saat memasukkan asam sulfat yaitu tambahkan aquades sedikit saja, lalu tambahkan asam sulfat, lalu ditambahkan aquades hingga tanah batas dan jangan lupa kocok hingga homogen. Menentukan massa larutan ferrosulfat 100 ml. Baik, yang pertama yakni memipet 10 ml larutan ferrosulfat, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu menambahkan H2SO4 sebanyak 5 ml. Setelah itu dipanaskan hingga temperatur 70 derajat Celcius. Setelah itu menitrasi menggunakan KMNO4 hingga warna violet muda. Setelah itu menghitung normalitas ferrosulfat menggunakan rumus standarisasi dan menghitung massa ferrosulfat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.